Tombak panjang itu menembus tubuh wanita itu. Monster-monster itu segera bergegas untuk melindunginya. Selanjutnya, penyihir Molin membanting tongkatnya ke tanah. Gelombang kejut bertabrakan dengan sihir. Yang menakuti monster-monster itu berlari di mana-mana. Tapi senjata orang biasa tidak bisa membunuhnya. Untungnya pedang raja dibuat oleh kaum jiwa. Tidak hanya memotong besi seperti lumpur, tetapi juga mampu membunuh iblis. Namun, sulit dipercaya bahwa wanita itu telah dipenggal. Tetapi masih hidup. Darahnya seolah mengalir secara sadar ke pohon ek. Atas saran sang penyihir, Raja Arthur menyegel kepala dan anggota badan wanita itu dalam sebuah kotak. Lalu memerintahkan 6 ksatria untuk mengirim bagian-bagian tubuh itu ke seluruh dunia. 1000 tahun kemudian, umat manusia telah melupakan masa lalu yang mengerikan ini, tetapi kekuatan kejahatan semakin besar. Penyihir gelap ingin memulihkan Ratu Darah. Jadi dia mengirim monster babi hutan yang kuat ke gereja. Melakukan pembantaian brutal, meninggalkan seorang penganut yang lemah. Untuk menanyakan tentang lokasi Ratu Darah. Anda tahu apa yang saya cari, kan? Sekarang, di mananya? Untuk selamatkan nyawa dirinya sendiri, penganut kecil yang membawa monster itu ke ruang bawah tanah. Tabut di sini ditutupi dengan debu. Itu adalah benda yang menyegel mayat Ratu Darah 1500 tahun yang lalu. Selamat datang kembali. Mengandalkan trik kerja yang efektif. Monster babi hutan dengan sangat cepat mengumpulkan semua bagian tubuh Ratu Darah. Sekarang hanya satu tangan kiri yang agak susah didapat karena terkunci di Oxfordshire, Inggris. Organisasi ini selalu ada sejak abad pertengahan hingga sekarang, yang mengkhususkan diri dalam menangani fenomena paranormal. Seperti tengkorak raksasa di dinding ini. Itulah mahakarya yang mereka dapatkan. Orang-orang di organisasi ini yang bermata tajam mungkin telah memperhatikan bahwa Hellboy dari Biro Penelitian Neraka mengapa ada di sini. Karena kemarin profesornya Broom yang mengirimnya ke sini untuk membantu menangkap raksasa. Tanpa mengetahui bahwa kemanapun Hellboy pergi, akan ada bahaya. Pada tengah malam, monster babi hutan diam-diam memusnahkan semua orang di organisasi. Ketika pasukan kekuatan mendengar berita itu, mereka segera mengejar ke sini. Ada seorang gadis dengan kemampuan psikis. Dia mengeluarkan objek jiwa almarhum dari mulutnya. Pada saat ini, mereka mengetahui bahwa Ratu Darah akan kembali. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merasa kekuatan jahat mendekat, jadi dia bergegas kembali ke tubuhnya. Melalui arah memancarkan energi. Hellboy menemukan bahwa energi jahat ini adalah monster babi hutan yang telah mendapatkan tangan kiri Ratu Darah. Setelah dihentikan oleh Hellboy. Pada saat ini, cahaya yang kuat bersinar. Ratu Darah tiba-tiba mendekati Hellboy. Dia berharap keduanya dapat bergabung untuk menguasai dunia. Dengan begitu, siapa yang bisa melawan mereka? Mila Jovovich melihat bahwa Hellboy secara bertahap mulai ragu-ragu. Pada saat kritis, pendampingnya datang yang menyela keduanya. Tetapi hal yang paling membuat semua orang khawatir terjadi. Ratu Darah telah membentuk tubuh yang lengkap. Jika dia mendapatkan kembali darah yang hilang tahun itu, dia dapat memulihkan semua sihir gelap. Dan darah hitam ini ada di pohon ek berumur 1000 tahun di Bukit Bendo. Hellboy sedang dalam perjalanan ke sana. Tapi Ratu Darah datang lebih dulu. Dia memotong kulit pohon, perlahan-lahan mendekatkan tangannya, sementara itu, mulutnya terus-menerus melantunkan mantra. Tiba-tiba aliran energi menyedot semua darah dari pohon. Setelah ritual berakhir, Ratu Darah akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Makhluk gelap yang merasakan kehadiran sihir bergegas keluar tanpa henti. Mereka merayakan kembalinya Ratu Darah. Bahkan saudara perempuan penyihir yang mengkhianatinya tahun itu juga datang. Mereka mengeluarkan mahkota yang melambangkan kekuatan kegelapan. Tetapi Ratu Darah telah disegel selama lebih dari 1500 tahun. Bagaimana dia bisa memaafkan mereka dengan mudah? Dia mengangkat tangannya, mengubah dua penyihir di belakangnya menjadi mumi. Pada saat yang sama, ketika Ratu Darah mendapatkan kembali mahkotanya, tiba-tiba sebuah peluru terbang ke para makhluk gelap yang masih ganas tadi. Begitu mereka melihat kedatangan Hellboy, mereka melarikan diri dengan ketakutan. Makhluk-makhluk ini benar-benar yang tidak berguna. Sekarang Ratu Darah telah mendapatkan kembali semua kekuatannya. Dia perlahan mengenakan mahkota,
hanya dengan melambaikan tangannya, dia telah menjatuhkan Hellboy. Lalu membuka gerbang menuju ruang dan waktu. Sebelum pergi, Ratu Darah masih memikat Hellboy untuk menjadi rajanya. Akan sangat bagus, ketika kita dengan cepat menguasai dunia, bukan? Hellboy mengatakan rasi bintang mereka tidak cocok dan tidak bisa berjalan bersama. Ini tidak mungkin, kau tahu. Karena aku Capricorn dan kamu gila. Pada saat ini, anggota kelompok In juga tiba. Ratu Darah mematahkan cabang di mahkotanya. Melemparkannya, dan secara akurat memasukkannya ke leher gadis paranormal itu. Kemudian menghilang dari gerbang angkasa. Sihir hitam semacam ini sulit dimengerti. Hellboy dari seorang penyihir yang lain tahu bahwa penyihir yang kuat di dunia ini dapat menyelamatkan gadis tadi. Tempat itu ada di sebuah pulau di ujung dunia. Ada jejak di pulau itu. Ikuti jejak ini. Akan menemukan jembatan batu yang mengarah ke pusat bumi. Pergi ke ujung akan melihat sebuah gua. Penyihir perkasa Molin terkubur di dalam. Hellboy mengangkat peti mati dan Molin yang kering hidup kembali dalam sekejap. Setelah melihat luka di leher gadis itu, dia tahu Ratu Darah telah hidup kembali. Tanpa berkata apa-apa, dia menggunakan sihir untuk mencabut cabang beracun itu. Tapi kemudian Molin membaca mantra untuk pendamping gadis itu pingsan. Karena rahasia selanjutnya hanya mereka berdua yang tahu. Molin menggunakan sihir untuk membawa Hellboy melihat sejarah keluarga. Ternyata ibunya adalah keturunan Raja Arthur. Dalam sebuah kecelakaan dia diculik oleh Raja Iblis Neraka. Dan terlebih lagi melahirkan bayi laki-laki kepadanya. Anak ini adalah Hellboy. Dapat dikatakan bahwa Hellboy bukan hanya putra Raja Iblis, tetapi juga keturunan Raja Arthur. Saat berbicara, Molin menggambar mantra di tanah untuk memanggil pedang raja. Ini juga satu-satunya cara untuk mengalahkan Ratu Darah. Tapi saat Hellboy memegang gagang pedang, dia merasa dirinya berubah menjadi Raja Iblis Neraka. Menunggangi naga berapi-api yang membubung ke dunia seperti neraka. Dan dia adalah pemimpin dari semuanya. Kontrolnya terakhir menyebabkan Hellboy melepaskan pedangnya. Pada saat ini, Molin juga habis jejak sihir. Akhirnya, dengan kematiannya, pedang raja juga menghilang di danau. Pada saat yang sama, Ratu Darah yang tidak memiliki musuh telah turun ke jalan. Melepaskan wabah dari sihir hitam. Untuk mengendalikan Hellboy. Dia pergi ke Departemen Penelitian Ilmu Gaib dan mengambil ayah Hellboy. Raungan monster bergema di seluruh London. Mereka adalah utusan kelelawar yang mewakili kematian dalam mitologi Maya. Sekarang retakan neraka muncul, legiun setan muncul dari permukaan tanah. Yang terkuat dari mereka adalah yang ini dengan tingginya lebih dari 100 meter. Penghancur ini semuanya tulang. Dalam bentuk aslinya itu juga bagus dalam serangan ilusi. Memimpin Legiun Neraka. Yang kedua di neraka adalah Centurium, operator paling jelek. Di Legiun ini, itu dibentuk dari kaki tangan manusia. Yang pandai dalam serangan api. Monster ketiga. Kekuatan serangannya sangat kuat. Lengan kanannya adalah pisau pengiris tulang. Sisanya adalah beberapa iblis tingkat rendah. Meskipun mereka tidak setenar para bangsawan tadi. Tapi kekejaman mereka tidak ada duanya. Asal mula bencana ini adalah karena Ratu Darah membuka gerbang neraka. Satu-satunya yang bisa menghentikan ini sekarang adalah putra Raja Iblis Hellboy yang juga dari neraka. Setelah dia mendapatkan pedang raja, terinspirasi oleh sihir tersembunyi, tanduk iblis di kepalanya juga tumbuh kembali. Seperti aura Raja Iblis yang hebat. Bahkan Ratu Darah yang juga berlutut di kakinya. Kekuatan mengerikan ini mengaburkan sadaran Hellboy, saat dia memegang tangan Ratu Darah. Gadis paranormal di sampingnya mengambil kesempatan untuk memanggil roh ayah Hellboy. Menggunakan kasih sayang ayah manusia untuk mengubah Hellboy yang berada di jalan kejahatan. Setelah dia bangun, segera potong kepala Ratu Darah. Bersama dengan raungan, dia meletakkan pedang raja di tanah. Pasukan iblis segera kehilangan kendali dan terpaksa kembali ke neraka. Hellboy juga mematahkan tulang iblisnya. Sebelum gerbang neraka ditutup dia melemparkan kepala Ratu Darah ke dalamnya. Film berakhir di sini.